Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Indasari. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu baik-baik saja dan kesehatan selalu menyertai teman-teman semua ya. Masih dengan cerita yang sama yaitu Pesugihan Petis, hari ini saya akan kembali melanjutkannya. Tapi sebelum lanjut, saya harap kalian sudah berada dalam posisi ternyaman apalagi cerita ini akan semakin seru. Nah, kalau sudah, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Dan langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kepala itu berhenti tepat sebelum menyentuh kulitku yang sudah mengeluarkan keringat dingin. Kepala nenek Ningsih seperti ditarik paksa kembali ke bentuknya semula. Dia menjerit-jerit memekakan telinga. Kunti Petis itu kemudian menggelengkan kepala. Mungkin saja lehernya terasa pegal karena melar sepanjang itu. Astaga, kini Kunti itu sekarang berjalan mendekatiku. Tampakkan diri dengan wajah yang baik, kamu jelek kalau tampil seperti itu, kataku karena aku sudah lelah dengan segala ketakutan tentang dunia baru yang akhir-akhir ini menjadi bagian dari hidupku. Melihat makhluk buruk rupa, mendapat kejutan berupa suara dan penampakan tak lagi membuatku sesyok dulu. Kini, makhluk astral itu berani-beraninya menculikku dari kamar yang bagus dan nyaman, lalu membawaku ke ruangan berdinding bambu bolong-bolong, yang mana baunya apek dan pengap membuat hidungku gatal kena debu-debu goib. Kamu dengar tidak? Kalau wajahmu burik begitu, aku gak mau ngomong. Aku mau hafalan surat-surat pendek biar kamu kepanasan. Makhluk itu pun berhenti dan dia menatapku dengan mata berkedip. Sepertinya dia mempertimbangkan permintaanku. Kemudian, wanita jadi-jadian itu berputar hingga gaun yang dipakainya berkibar-kibar. Kini, sesosok perempuan ala gadis desa berdiri di hadapanku. Wanita itu berwajah pucat, rambutnya dikepang dua. Dia memakai kebaya berwarna coklat susu dan bawahan jarik motif kembang berwarna coklat tua. Kalau tampilanmu begini, aku kan gak takut lagi. Jadi, siapa kamu sebenarnya? Makhluk itu menunduk sambil menjawab, Karti. Kamu mau apa kok mengikutiku? Tolong. Bagaimana aku bisa menolongmu? Cari rumah. Rumah. Aku tidak punya rumah. Rumah Wajan hilang. Karti melolong. Dia menangis tapi tak mengeluarkan air mata. Wajan. Apakah yang dimaksud Karti ini wajan gosong yang hilang dari kuburnya? Wajan itu sudah hilang. Apa kamu tahu siapa yang mengambilnya? Karena Karti menggeleng, aku pun bertanya kembali. Kamu ini sebenarnya makhluk apa sih? Kenapa berkeliaran di dunia manusia? Bukankah kamu punya alam sendiri? Pulang saja di alam kamu. Jangan mengganggu manusia, dosa kamu nanti. Mendengar pertanyaanku, Karti hanya melongo. Apakah pertanyaanku terlalu banyak buat otaknya yang lemot? Baiklah. Aku akan tanya satu persatu. Dari mana asalmu? Dunia gaib. Apakah kamu sebangsa jin? Iya, aku jin. Bukan arwah nenek Ningsih? Bukan, arwah manusia sudah kembali ke penciptanya. Aku mengangguk dan berpikir, berarti sebenarnya arwah penasaran itu nggak ada. Lalu yang menyerupai manusia adalah jin. Pintar sekali mereka memperdaya manusia. Kenapa kamu gak kembali ke alam gaib? Diculik dukun. Aku tidak bisa kembali. Buhul, wajan. Tumbal, apakah kamu yang membunuh manusia dalam wajan? Dia menggeleng dan berkata, Iblis dukun, bos makan tumbal. Aku pelayan budak. Iblis itu di mana sekarang? Terbakar karena ruqyah. Kenapa kamu gak terbakar? Lagi-lagi saat mendengar pertanyaanku, Karti hanya diam sambil meremas kepangnya. Dia sepertinya tidak mau menjawab pertanyaanku. Aku kemudian memberanikan diri melihat wajah putih itu selama beberapa detik. Ternyata di alam jin juga ada penculikan ya. Dan sekarang akulah yang diculik. Setelah diculik, aku melakukan wawancara kepada jin. Astaga, demi kaos kakinya Cato yang seminggu dipakai terus, kenapa hidupku sekarang ruwet seperti ini? Bagaimana cara kamu kembali, Karti?
Aku Purwajan, rumahku di Wajan. Rambutku tiba-tiba terasa gatal. Refleks aku menggaruknya dan menyentuh sesuatu yang lunak dan berlendir. Ku ambil benda itu dengan perut mual dan melemparkannya ke lantai. Seekor kecoa berlendir lari luntang pukang mencari tempat bersembunyi. Naas, lidah panjang Karti langsung menyambarnya. Kunti petis itu mengunyah kecoa ajaib. Terdengar suara kriuk-kriuk seperti saat aku mengunyah kerupuk, lalu dia menelan binatang itu dan bersendawa. Bau busuk menyebar di penjuru ruangan. Aku pun menutup hidung, lupa kalau baru saja membuang kecoa dengan tangan yang mana. Alhasil, lendir kecoa itu pun menempel pada kulit wajahku. Ih, benar-benar menjijikan. Ini namanya alam apa? Apakah alam goib? Alam mimpi. Aku ambil sukmamu, lalu ku bawa ke sini. Apa? Alam mimpi? Aku mencubit pipi sendiri. Sakit. Kenapa bisa di alam mimpi aku bisa merasakan sakit? Kembalikan aku. Karti menggeleng pelan. Tidak bisa. Tenagaku lemah sekarang. Besok baru bisa. Kamu silakan istirahat saja. Sosok Karti tiba-tiba lenyap, meninggalkan aku sendirian di ruangan repot ini. Karti, kembali kamu. Aku melompat dari ranjang dan mencari sosok itu. Dia hilang dan lenyap tak berbekas. Pintu bambu menarik perhatian. Bergegas aku menuju ke sana dan membukanya. Pintu itu sama sekali tidak bergeming. Ku coba mendorong sekuat tenaga, tapi nihil. Aku seperti berhadapan dengan pintu baja, bukan pintu anyaman bambu biasa. Kini aku terjebak di alam mimpi, tapi mimpinya Karti. Buktinya kamar gede pengap ini. Mungkin ini penampakan kamarnya Karti zaman dulu. Aku lalu kembali ke ranjang reot, duduk bersila di atasnya dan mulai mengucapkan zikir. Doa Nabi Yunus ketika berada di perut ikan paus putih juga menggema di dalam hati. Bibirku tak henti-henti melafazkan, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Sesungguhnya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk di antara orang-orang yang berbuat zolim. Perlahan tapi pasti, doa itu membuat hatiku menjadi tenang. Aku pasrah kepada Allah sepenuhnya. Kalaupun harus mati di tempat ini, aku sudah ikhlas. Entah berapa lama bibirku mengucap zikir. Yang jelas, sekarang mulutku terasa haus. Tenggorokanku kering kerontang, air liur pun sepertinya sudah kering. Tapi tidak lama kemudian, Karti tiba-tiba kembali. Dia sekarang berwujud gadis bergapang dua. Karti berdiri di depan pintu bambu, tak berani mendekat kepadaku. Dien, panas. Di situ aku menghentikan zikir, tapi di dalam hati masih menjeritkan doa itu. Kembalikan aku, Karti. Janji, tolong aku ya. Aku gak bisa menjanjikan apa-apa kepadamu. Manusia gak boleh dekat-dekat dengan bangsa jin. Tolong, tolong. Sebenarnya aku tidak tega melihat Karti, tapi bagaimana lagi? Bangsa jin sudah dikenal sebagai pembohong yang ulung. Aku juga tidak punya kemampuan untuk mendeteksi kebohongan mereka. Selain itu, siapalah aku? Orang alim bukan, ustadz juga bukan. Lalu bagaimana aku bisa menolong kaum jin tunawisma? Sebelum aku menjawab pertanyaannya, pintu bambu tiba-tiba terbuka lebar, membuat dinding-dindingnya sedikit berguncang. Lalu Kunti Karti menghilang seiring datangnya seseorang. Kamu tidak apa-apa, Dien? Suara yang kukenal menyapa dengan nada khawatir. Abah? Itu abahnya Sura. Lelaki berwajah teduh itu memindaiku. Abah Zuhdi? Kamu diam saja dan ikuti aku ya. Aku beranjak dari ranjang dan mengikuti Abah. Lelaki itu membantuku keluar dari rumah yang terletak di tengah rimbunan bambu. Kami kemudian berjalan mengikuti sinar keperakan yang berasal dari ujung hutan bambu ini. Masuk ke situ, Dien. Perintah Abah. Jemarinya menuju sumber cahaya yang menyilaukan mata. Di sini aku sempat ragu untuk melangkah. Siapa tahu dia hanya Abah jadi-jadian. Tapi sepertinya sosok berwujud Abah itu mengerti keraguanku. Jangan takut, aku adalah abahnya Zuhra. Kemudian Abah mengucap 2 kalimat syahadat, dan saat itulah aku yakin bahwa dia benar-benar manusia. Bismillah. Aku berjalan menuju sinar perak dan tubuhku tersedot masuk ke dalamnya.
masuk dalam pusaran cahaya yang menyilaukan mata. Sesaat kemudian, aku merasa badanku sakit semua. Kelopak mataku terpejam, susah sekali untuk membukanya. Apakah tenagaku hilang semua? Rasanya lemas tak terkira. Dian, bangunlah nak. Hah, itu suara ibu. Kenapa ibu menangis? Dian, kenapa jadi begini nak? Tangisan pilu ibu membuatku ingin memeluknya. Apa daya, saat ini tubuhku sama sekali tak bisa digerakkan. Dian, bangun. Kali ini suara Zuhra menyapa pendengaranku. Guncangan pelan di dadaku menjalarkan kehangatan. Apakah Zuhra sekarang menangis dalam pelukanku? Sekuat tenaga aku membuka mata. Lalu samar-samar, kulihat ibu, bapak, abah, dan Zuhra sedang memandangiku dengan prihatin. Aduh, panas, dadaku panas, kataku lemah. Bu, sepertinya balsamnya ibu oleskan kebanyakan. Celetuk bapak membuatku meringis. Ternyata bukan pelukan Zuhra, hanya olesan balsam. Aku benci balsam. Setelah ibu membantuku duduk, lalu memberikanku air jahe hangat, aku mulai bertanya. Apa yang barusan terjadi sebenarnya? Kamu pingsan selama 2 hari, Dian. Apa? Bagaimana mungkin? Pingsan selama 2 hari? Pantas saja badanku terasa lemas. Dan, tunggu, bau apa ini? Aku mengangkat ketiak lalu, bau seksi dan teramat tajam langsung menghajar indera penciumanku. Asem banget ketekku. Bahaya nih kalau Zuhra mencium baunya, bisa merosot tajam level kegantengan Dian Pangestu. Sekilas kulirik gadis itu, ternyata dia senyum-senyum melihat tingkahku. Aku mau mandi dulu kalau begitu. Kalau gitu, aku dan Abah menunggu di bawah ya. Aku kemudian perlahan berdiri dan berjalan pelan menuju kamar mandi yang ada di dalam kamar. Sebelumnya, sempat melirik jam dinding yang menunjukkan pukul 8 malam. Satu persatu kaos oblong dan celana jeans kubuka lalu kuletakkan di cantolan. Beberapa memar terlihat di permukaan kulit yang cukup putih. Kusentuh memar ungu kehijauan yang ada di paha dalam dan terasa sedikit nyeri. Setelahnya aku memindai tubuh dari ujung rambut ke ujung kaki, meyakinkan diri kalau semua anggota badanku masih lengkap dan tidak berkurang. Teringat dengan kecoa ajaib yang sempat menodai kesucian rambut, aku pun mengguyur kepala menggunakan air dan mulai keramas. Tak lupa niat mandi besar, lalu kutuang sampo sebanyak-banyaknya. Setelah wangi, aku sholat isya dan mengisi perut dengan bubur hangat buatan ibu yang diletakkan di atas nakas. Lalu setelah selesai, aku langsung menemui Zuhra dan abahnya di ruang tamu. Rupanya semua sudah berkumpul. Sepertinya mereka sedang membicarakanku. Rasa ingin tahu melanda. Sebelum bergabung duduk, aku menguping pembicaraan mereka. Terima kasih Pak Sudi sudah membantu Dian kembali. Entah apa yang dilakukan Dian sehingga dia bisa mendapatkan cobaan yang tidak bisa dinalar dengan akal sehat, ucap bapak dengan nada bicaranya yang bergetar. Geh Pak, semalam saya bermimpi didatangi oleh Dian yang meminta tolong. Zuhra, anak saya mencoba menghubungi ponsel Dian tetapi tidak pernah dibalas dan membuat perasaan saya jadi tidak enak. Sampai akhirnya pagi ini saya dan Zuhra segera memutuskan untuk kesini. Ternyata benar. Sukma Dian telah ditawan oleh makhluk halus. Bila tidak segera diselamatkan, Dian mungkin tidak akan bisa bangun lagi. Astagfirullah, jahat sekali lelembut itu. Lalu bagaimana? Apakah Dian bisa terlepas dari gangguan? Tanya ibu. Biasanya para lelembut itu kalau mengganggu manusia pasti ada maunya. Kita tunggu Dian saja dulu dan tanya kepadanya, supaya bisa cari solusi yang tepat. Setelah pembicaraan mereka selesai, aku pun berdeham. Sudah waktunya pahlawan keluar dan menemui sekutunya. Dengan langkah percaya diri, aku pun duduk di sebelah ibu. Semua tatapan mata tertuju padaku. Sepertinya mereka tengah menunggu kata-kata yang akan keluar dari bibirku. Sudah enak kan, Dian? Zuhra bertanya dengan suaranya yang pelan. Iya, sudah segar. Le, sebenarnya apa yang terjadi sama kamu? Tanya ibu sambil meremas tanganku. Setelah pertanyaan itu keluar, cerita pun meluncur dengan runtut. Mulai dari awal bertemu nenek Ningsih, korban wajan gosong, proses ruqyah hingga diteror kuntilanak petis, hingga dibawa Kunti Karti di alam mimpi.
Wajah ibu dan bapak tampak tegang. Mereka menatapku penuh kekhawatiran. Oh iya, sebenarnya waktu hari pertama magang, saya melihat Dian akan menceburkan diri ke dalam wajan petis. Saya yang mengetahui hal itu segera menarik tangannya. Entah apa yang terjadi bila saya tidak menyelamatkan Dian waktu itu. Di situ Zura melengkapi informasiku dan membuat ibu semakin tegang mendengarnya. Astaga, Dian, kenapa kamu gak cerita sama ibu, Le? Di situ aku hanya garuk-garuk kepala, lalu berkata, mungkinkah sebenarnya aku yang akan ditumbalkan? Semua orang sibuk dengan pikirannya masing-masing. Nafas ibu dan bapak juga terdengar sangat jelas. Kemungkinan itu bisa saja terjadi. Selain dari pihak keluarga, tumbal biasanya juga didapatkan dari orang lain yang berhubungan dengan keluarga pelaku pesugihan. Apakah itu berarti bahwa sebenarnya Bu Ningsih sudah memilih Dian sebagai tumbalnya, Bah? Pertanyaan Zuhra tidak ada yang bisa menjawab. Sampai kemudian, besok ibu akan menemui Bu Ningsih. Ibu akan bertanya secara langsung kepadanya kenapa menargetkan kamu. Enak saja menumbalkan anaknya orang. Bu, jangan suuzon dulu. Siapa tahu kenyataannya tidak seperti itu, ucap bapak sambil menepuk pundak ibu. Lah makanya, Pak. Gak ada yang tahu apa maksud Bu Ningsih sebenarnya. Makanya ibu harus mencari tahu sendiri. Gak baik berburuk sangka sama orang, Bu. Bapak ini kok malah membela Bu Ningsih? Apa jangan-jangan bapak itu kenal Bu Ningsih? Ataukah Bu Ningsih itu mantan bapak dulu saat masih muda? Rupanya di sini ibu sudah terbakar cemburu buta. Kalau tidak segera dihentikan, omelannya akan sepanjang jalan kenangan. Ibu gak perlu khawatir. Aku dan Zura akan menyelidiki masalah ini, ya kan Zuh? Zura yang sedari tadi hanya bengong melihat keributan antara bapak dan ibu mendadak tegang. Iya, tentu saja. Aku akan membantu Dian menyelidiki semuanya. Pak Zuhdi, sepertinya jenengan tidak perlu repot-repot mencarikan jodoh buat Zuhra. Bapak menatap abahnya Zuhra. Dian itu kandidat yang pas buat diangkat jadi menantu. Mendengar itu, aku dan Zuhra langsung terbatuk bersamaan. Apakah memang kami benar-benar berjodoh? Sementara itu, abahnya Zuhra hanya tersenyum menanggapi selorohan orang tuaku. Kalau mereka jodoh, pastilah ketemu di pelaminan. Abah, Zuhra memukuli lengan abahnya. Baiklah Dian, Zuhra, kalian sudah dewasa dan sudah tahu batasan-batasan. Zuhra, saya izinkan untuk membantu Dian menyelidiki keterkaitan antara jin yang bernama Karti dengan wajan gosong. Tapi harus diingat, kalau kalian menemukan jalan buntu, mundurlah. Jangan membahayakan diri sendiri. Baik, Abah. Dian, perbanyaklah beribadah kepada Allah. Meminta pertolongannya agar semua permasalahanmu bisa diselesaikan. Sebab pada dasarnya, semua ujian di muka bumi ini adalah dengan izin Allah. Iya, Bah, siap. Ibu dan bapak minta tolong juga perbanyak ibadah dan berdoa untuk Dian. Sebab doa kedua orang tua tidak bersekat dan akan langsung menembus langit. Kali ini nasihat ditunjukkan kepada bapak dan ibu. Lalu setelah mengatakan itu, Abah pun pamit pulang. Kami kemudian mengantar mereka hingga di depan pagar. Setelah itu aku mohon diri untuk beristirahat karena merasa badanku sangat lemas. Di dalam kamar, tak henti-hentinya bibirku bersikir. Inilah waktunya keimanan diuji. Aku yakin bahwa Allah tidak akan menguji seseorang di luar batas kemampuannya. Mungkin Kunti Tunawisma itu didatangkan supaya aku lebih mendekatkan diri kepadanya. Ujian yang sangat berat, seberat menanggung cinta. Hai Karti, aku akan membantumu mencari wajan yang hilang. Tapi kamu janji ya, tidak akan pernah mengganggu orang-orang di sekelilingku, dan tidak akan pernah menampakkan diri kalau tidak aku minta. Aku merasa konyol karena berbicara sendiri, tapi tiba-tiba tirai jendela bergerak padahal tidak ada angin. Di situ aku menganggap bahwa hal itu adalah tanda persetujuan dari Karti. Pada keesokan harinya, tepatnya di sore hari, aku sengaja mengajak Zuhra dan Cato untuk makan lontong kupang di tepi pantai setelah pulang magang. Gubuk-gubuk yang terbuat dari anyaman bambu berderet rapi menjajakan makanan khas yang disukai banyak orang. Lontong kupang adalah salah satu makanan kegemaranku selain gorengan. Alasannya, karena salah satu bumbu penyedap dalam lontong kupang adalah petis yang banyak dan sangat pedas. Lalu, minuman yang cocok untuk menemaninya adalah es kelapa muda.
2 porsi sate kerang akan menambah kelezatannya. Menu lontong kupang, sate kerang, dan kelapa muda bisa sangat berbahaya karena itu akan membuat mama-mama melupakan dietnya. Kamu sudah aman Sulaiman kan toh? Gak ada yang mengganggumu lagi kan? Aku bertanya kepada Cato setelah menelan 1 tusuk sate kerang. Aman bro, wes gak ada gangguan apa-apa. Kalau kamu Zuhra? Aman selalu. Aku juga aman. Setelah mengisi perut, aku akan menuju ke rumahnya Bu Ningsih. Kamu mau ikut gak toh? Gak, aku nitip doa aja Dian. Tak doakan semoga lancar jaya gak ada hambatan apa-apa. Dasar penakut. Aku mendengus selalu menghabiskan makanan yang masih tersisa di piring. Setelah kenyang, aku menggeber motor kesayangan menuju rumah Bu Ningsih. Seperti biasa, Zahra duduk di belakangku. Tas ranselnya menjadi pembatas di antara kami. Abah telah memberiku izin untuk membawa Zuhra selama masa penyelidikan. Jadilah pagi-pagi aku menjemput Zuhra di rumahnya. Sudah sampai, yuk turun. Aku mematikan mesin motor dan kuparkir di balik tanaman hias agar tidak terlalu mencolok. Zuhra kemudian melepas helmnya. Beberapa anak rambut mencuat keluar dari balik kerudungnya. Ingin sekali aku merapikan itu, tetapi tidak boleh. Kami belum halal. Kita mau kemana sekarang? Tanya Zuhra. Aku mau tanya langsung sama Bu Ningsih. Langkahku tegap menuju rumah Bu Ningsih. Aku kembali mendongak, menatap kamar lantai 2 yang berada tepat di atas kepala. Tirai putih itu bergoyang, tampak bayangan hitam berada di baliknya. Tapi bayangan itu tersamarkan dengan beberapa pot tanaman hias yang berjajar di dekat jendela. Ada apa, Dian? Itu kamar neneknya Bu Ningsih. Apa kamu melihat sesuatu, Zuhra? Gak ada apa-apa, Dian. Aku hendak melangkah ke teras ketika tiba-tiba instingku mengatakan untuk melihat lagi ke arah lantai 2. Kembali aku mendongakkan kepala, 1 buah pot tanaman hias tiba-tiba saja bergerak dengan sendirinya. Tanaman itu meluncur ke bawah dan... Awas Zuhra! Pot besar itu meluncur ke bawah tepat di tempat Zuhra berdiri. Gadis itu mengangkat tangan, melindungi kepalanya, dan jeritan tertahan yang keluar dari mulutnya mengisyaratkan bahwa Zuhra sangat terkejut sehingga tak mampu menggerakkan tubuh. Untunglah aku segera mendorong tubuh Zuhra sekuat tenaga. Kami terjengkang dan berguling-guling di lantai teras Bu Ningsih. Dan prak! Pot itu menghantam lantai kosong di dekat kami. Tanaman bunga bougainville meloncat dari dalamnya, membuat tanah coklat berserakan, mengotori lantai dan terciprat ke badanku dan tubuh Zuhra. Zuhra memang selamat, tapi gadis itu menggigil dalam dekapanku. 1 detik kemudian, Zuhra mengeratkan pelukan dan mulai menangis. Aku pun menepuk punggungnya perlahan, membiarkan hatinya tenang. Udah, gak apa-apa. Mataku nyalang menatap kamar nenek Ningsih. Terlihat bayangan hitam yang memperhatikan kami dari balik tirai. Bayangan itu menghilang bersamaan dengan tirai yang ditutup secara kasar. Tidak lama kemudian, terlihat Bu Ningsih keluar dari rumahnya. Perempuan bertubuh subur itu berlari mendekat dan membuat daster tanpa lengannya berkibar tertiup angin sore. Astaga, Zuhra, Dian, kenapa kalian? Pot tanaman dari atas jatuh, Bu. Bu Ningsih mendongak, mengikuti arah pandangan mataku. Dia menggigit bibirnya dan berkata dengan suara bergetar, "Mereka semakin berani." Zuhra yang sudah tenang segera melepaskan diri dari pelukanku. Dia mengatur nafas, kemudian mengambil air mineral dari dalam tasnya dan meneguknya dengan rakus. Ini sudah keterlaluan. Bagaimana bisa makhluk goib mengganggu manusia? Ini sudah tidak bisa dibiarkan. Maafkan ibu ya Zuhra. Aku tidak mengerti mengapa makhluk-makhluk itu sampai berbuat seperti ini. Biasanya mereka hanya mengeluarkan suara-suara. Sekarang mereka sudah hampir mencelakakan nyawa. Apakah Bu Ningsih sudah tahu kalau wajan petisnya menghilang? Tanyaku langsung. Apa? Hilang? Di situ aku menatap wajah Bu Ningsih dalam-dalam. Raut wajahnya seperti tidak dibuat-buat. Bukankah Isna tahu kalau wajan itu sudah raib? Kenapa dia tidak menceritakan kepada ibunya? Aneh, benar-benar aneh. Saya curiga kalau semua gangguan ini berhubungan dengan wajan petis itu, Bu. Bu Ningsih berdiri. Dia berjalan cepat menuju ke arah bangunan produksi petis, sedangkan aku dan Zuhra mengikutinya dari belakang.
Jemari gemuk Bu Ningsih dengan kasar membuka pagar yang menjadi pembatas antara rumah induk dan ruang produksi petisnya. Perempuan itu menuju ke bekas kuburan wajan petis. Kuburan itu masih sama seperti terakhir kali aku dan Zura melihatnya, kosong melompong dan acak-acakan. Kurang ajar, siapa yang berani melakukan ini? Bu Ningsih berkacak pinggang. Alisnya kemudian terangkat ketika melihat satu titik di bawah pepohonan pisang yang berada di pekarangan itu. Bu Ningsih pun berjalan mendekatinya. Sepertinya tanah ini bekas digali. Tanpa disuruh, aku mengambil sebuah ranting dan mulai menggali tanah yang mencurigakan itu. Tak lupa aku ucapkan ta'awudz dan basmalah, memohon perlindungan Allah dari kejahatan makhluknya. Tak lama menggali, terlihatlah sebuah bungkusan putih. Tapi ketika aku akan mengambilnya, Zura tiba-tiba menjerit. "Tunggu Dian, kamu gak bisa menyentuh itu begitu saja." "Kenapa? Apa mengandung virus?" "Bukan gitu, aku takut isinya adalah makhluk jahat." "Jadi, apa yang harus aku lakukan?" "Sebaiknya kamu bersuci dulu dan membaca ayat kursi sebelum menyentuhnya." Iya, aku nurut. Keran air yang berada di samping ruang produksi menjadi tujuanku. Di sanalah aku berwudu. Tak berapa lama kemudian, aku pun mulai membuka bungkusan itu setelah membaca ayat kursi sebanyak 3 kali. Apa ini? Alisku berkerut ketika melihat bungkusan berukuran sebesar tatakan kopi yang telah kubuka. Sepertinya itu adalah tanah kuburan, ucap Bu Ningsih memberikan pendapatnya. Aku memperhatikan tanah berwarna hitam kecoklatan yang berada di atas bungkusan kain putih. Benar, itu adalah kain kafan dan tanah kuburan. Apa untungnya menanam benda seperti itu? Aku pernah ikut Abah Ruqyah. Konon, tanah kuburan itu berfungsi untuk mengirimkan santet atau gangguan makhluk halus. Kami semua terdiam mendengarkan penjelasan Zura. "Dian, itu apa?" Zura menunjuk ke gumpalan tanah yang diduga sebagai tanah kuburan itu. "Sepertinya tulang." "Yap, benar. Benda putih yang menyembul dari tanah itu adalah sebuah tulang kecil." "Tulang apa lagi ini?" tanyaku, dan kali ini kutunjukkan kepada Zura. "Gak tahu, kecil tulangnya, apa mungkin tulang kucing?" "Itu tulang ayam," sahut Bu Ningsih. "Aku sering mendengar kalau santet tulang ayam bisa membuat usaha bangkrut." Lagi-lagi kami terdiam, asik dengan segala teori liar yang berkembang di otak masing-masing. Gangguan makhluk halus, wajan hilang, santet tanah kuburan, dan tulang ayam. Bagaimana aku bisa menghubungkan semuanya? Oke, kali ini aku akan mencoba menganalisa. Teori pertama, Karti Kunti kehilangan rumah yaitu wajan gosong. Yang mencuri wajan adalah orang yang menanam santet. Teori kedua, rumah Karti diambil oleh keluarga Bu Ningsih. Atau mungkin Bu Ningsih yang mengambil, dan mungkin dipindahkan ke dalam gudang beratap seng yang panas. Santet dikirim oleh orang yang tidak suka dengan usaha Bu Ningsih. Lalu teori ketiga, semua keributan ini didalangi oleh Bu Ningsih, baik yang mencuri wajan ataupun yang menanam santet. Teori keempat, udah pusing kepalaku. Keempat, aku mau Zura jadi jodohku saja. "Ini bungkusan harus diapakan?" tanyaku kepada Zura. Kata Abah, setiap buhul sebaiknya dibakar dan didoakan. "Aku gak berani bakar, Zuh. Ilmu agamaku belum mumpuni. Aku takut kalau buhul ini kubakar jadi berabe gak sesuai keinginan." "Apa Bu Ningsih mau membakarnya?" tanya Zura kepada Bu Ningsih. Perempuan itu pun langsung terkesiap mendengar pertanyaan Zura. "Apalagi aku, Zura? Aku gak mau menanggung resiko." "Baiklah. Kalau begitu, saya akan bawa pulang buhul ini biar dibakar sama Abah." Aku kembali mengikat buhul itu dan memasukkan ke dalam kresek yang disiapkan Bu Ningsih. Di saat yang sama, Isna baru pulang dari kampus saat kami pamit karena hari menjelang maghrib. "Kita mampir sholat di masjid pinggir jalan saja ya, Dian. Takut kehabisan waktu," usul Zura saat dia naik ke atas motor. "Oke, Bos. Apakah buhul itu aman?" "Aman, aku menaruhnya di dalam ranselku." Sedetik kemudian, motor sport kesayanganku melaju, meninggalkan rumah Bu Ningsih yang penuh misteri. Candikala saat ini benar-benar indah. Bersama gadis impian, kupacu kuda besi tidak terlalu kencang. Aku ingin lebih lama lagi menikmati keindahan yang menyapa hati. Ruwetnya lalu lintas sore tak jadi penghalang. Senyum di bibirku terus berkembang.
5 menit sebelum azan maghrib, aku berhenti di sebuah masjid besar di pinggir jalan. Kami menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim di sana, berdoa kepada Allah yang maha segalanya. Selepas sholat, aku kembali membonceng Zahra, menelusuri jalan menuju ke perumahan yang sudah dekat. 15 menit lagi akan terlihat pintu gerbang perumahan, setelah melewati sebidang tanah kosong yang terkenal angker. Tanah itu dipenuhi oleh rimbunan pohon pisang. Pemiliknya sengaja menanam pohon pisang untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Sering aku melihat Lek Darto, penduduk kampung sebelah perumahan yang kutempati, mengambil daun pisang juga memanen buahnya yang sudah setengah matang. Tapi Lek Darto ini menutup telinga terkait berita yang tidak sedap tentang sebidang tanahnya. Ketika aku melewati sebidang tanah itu, motorku tiba-tiba terasa berat dan akhirnya berhenti tepat di tengah tanah Lek Darto. Aku berusaha menghidupkan mesinnya, akan tetapi gagal. Ada apa, Dian? Gak tahu, tiba-tiba motorku mogok. Kehabisan bensin kali. Zura turun dari boncengan setelah aku gagal menghidupkan mesin untuk kesekian kali. Tadi pagi kan sudah kuisi, masa kamu lupa? Kita kan antri di pom bensin. Sigap aku meneliti semua yang memungkinkan terjadinya mogok pada motor. Tapi semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Aneh, kenapa tiba-tiba motor ini mogok? Di tengah kebingunganku itu, lampu penerang jalan di atas kami tiba-tiba juga padam. Zura terjingkat. Aku segera mendekatinya dan pasang badan di depan gadis itu. Aku kemudian memindai jalan raya yang tadinya masih terlihat beberapa kendaraan yang melintas, tapi sekarang lengang. Tak ada satupun kendaraan yang terlihat dan terdengar suaranya. Keadaan benar-benar sunyi dan senyap. Keluar kamu kalau berani, jangan ganggu kami. Aku berteriak entah kepada siapa. Zura di belakang juga memegang lenganku. Dia merapatkan tubuhnya. Ada apa, Dian? Apakah ada begal? Bukan begal, Zuh, tapi tamu dari dunia lain. Setelah mengatakan hal itu, samar-samar penciumanku membau wangi bunga kantil yang sangat pekat. Kamu bau wangi enggak? Enggak, aku bau asam keringatmu, Dian. Itu sih bau hormon lelaki, Zura. Sesaat kemudian, bau kantil itu malah tergantikan dengan bau busuk. Sekarang baunya seperti bangkai tikus. Beneran, aku gak bau apa-apa. Aku cuma takut ada rampok, Dian. Aku berdecak pelan. Tak sengaja, kepalaku menoleh tepat di rimbunan pisang yang berjajar jauh di sana. Di bawah gerumbul pisang itu, terlihat makhluk yang sering dipakai untuk menakuti anak-anak. Pocong! Aku melihat ada pocong. 1, 2, 3. Ada 3 pocong yang bersedekap menatapku. Astaga, seumur hidup belum pernah aku menemui sosok seperti ini dalam kehidupan nyata. Biasanya aku hanya melihatnya lewat televisi ataupun tayangan di YouTube. Sekarang, aku benar-benar melihat makhluk dunia gaib yang melegenda itu dengan mata kepala sendiri. Aku memalingkan muka menatap Zura dengan raut khawatir. Zura, aku melihat pocong. Apa? Di mana? Di tengah gerumbul pisang itu. Gak ada apa-apa, cuma gelap aja, Dian. Di situ aku penasaran, lalu aku memandang tempat 3 pocong tadi berdiri. Fix, mereka masih berdiri di sana, berjajar dengan rapi sambil bersedekap. Penasaran, kupicingkan mata supaya bisa melihat lebih jelas. Dari jarak sejauh itu, hanya terlihat kain mereka saja yang seolah bersinar dalam kegelapan. Masih ada di sana, Zura. Iya, tapi aku nggak ngelihat apa-apa. Curang, kenapa hanya aku yang bisa melihat mereka? Terus, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita jalan kaki saja pulang ke rumah? Tanya gadis itu dengan polos. Jangan, aku bisa disunat kedua kalinya sama bapak bila menghilangkan motor ini. Ya maksudnya kamu menuntun motor, terus kita jalan pulang ke rumah. Oh, oke lah Zura. Terus sekarang pocong itu ngapain? Mendengar pertanyaan Zura, aku melirik gerumbul pisang itu tadi. Mereka mendekati kita, Zuh. Benar, pocong itu melayang mendekati kami. Tapi mereka berhenti kira-kira dari jarak sekitar 5 meter. Wajah mereka menoleh ke kanan dan ke kiri, tapi tidak menatap langsung ke arah kami. Aku tidak peduli pada makhluk itu. Asalkan tidak mengganggu, terserah mereka mau ngapain. Mungkin sekarang hatiku dan mataku sudah kebal dengan penampakan semacam ini.
rupa Karti awal-awal muncul dulu jauh lebih mengerikan daripada paras ketiga buntelan putih itu. Sholat dan zikir ya, Dien. Iya, Zuhra. Dengan perlahan aku menuntun motor sport hijau. Berat sekali, tapi tanpa diminta, Zuhra membantu mendorong bagian belakang. Dari kaca spion, aku melihat makhluk gaib itu melompat-lompat mengikuti kami. Mereka tidak bisa mendekat, mentok-mentok hanya berdiri 5 meter di belakang. Luar biasa, baru kali ini aku merasakan kengerian sekaligus kebahagiaan. Ngeri karena melihat penampakan, tapi bahagia karena bisa berjalan di bawah sinar rembulan bersama dengan gadis idaman. Lalu saat aku melirik kaca spion untuk ketiga kalinya, makhluk-makhluk itu sudah tidak tampak lagi. Mungkin mereka kesal karena tidak berhasil menakut-nakuti. Stop, Zuhra, aku akan coba menstarter motor, ucapku ketika melihat sebuah mobil yang baru saja melintas. Dan berhasil. Motorku meraung kencang. Naik, Suh, para pengganggu sepertinya sudah pergi. Gadis itu pun langsung duduk di belakangku. Kami melaju dengan cepat dan berhenti tepat di depan rumah Zuhra. Di sana terlihat Abah Zuhdi sudah menunggu. Zuhra pun segera mengeluarkan buhul dari dalam tasnya dan bercerita secara singkat tentang apa yang telah terjadi di rumah Bu Ningsih. Lelaki itu masuk dalam rumah dan ketika keluar di tangannya sudah menggenggam jerikan berisi minyak tanah. Dengan mengucap ayat-ayat ruqyah, Abah pun membakar bull itu di dalam bejana. Abah, apa yang nanti akan terjadi dengan makhluk yang bersemayam di dalam buhul itu? Ada 3 kemungkinan. Pertama, mereka kembali ke alam goib. Kedua, mereka habis terbakar. Ketiga, mereka kembali ke orang yang mengirim. Hanya Allah yang tahu apa yang terjadi dengan makhluk ciptaannya. Jadi, Abah juga nggak tahu apa yang terjadi dengan mereka setelah buulnya dibakar. Abah menggeleng saat mendengar pertanyaanku. Lalu dia menjawab, Abah hanya manusia biasa. Lalu, kenapa Kunti Karti tidak bisa kembali ke alam goib dan juga tidak hancur terbakar? Di sini Abah tampak berpikir. Abah juga tidak mengerti. Mungkin saja jin yang bernama Karti itu ditahan di dimensi manusia oleh dukun yang menculiknya. Mungkin juga tenaganya tidak cukup untuk kembali ke alam goib. Atau mungkin dia masih ada urusan di dunia manusia dan belum kepingin balik ke dunianya. Kasihan juga ya Karti itu. Menurut ceritanya, dia diculik dan dijadikan budak jin pesugihan. Ternyata manusia jauh lebih kejam daripada bangsa jin. Bangsa jin juga mempunyai tingkatan kekuatan. Ada yang kuat dan ada juga yang lemah. Mereka ada yang nakal dan juga ada yang beriman. Setelah buhul berubah menjadi abu, Abah menawariku makan malam di rumahnya. Tapi aku menolak karena ibu sudah mengirimkan pesan berkali-kali. Setelah pulang dan menikmati dadar jagung dan sambal petis buatan ibu, aku langsung pergi ke kamar untuk beristirahat. Tapi baru saja aku terlelap di dalam tidurku, tiba-tiba mataku mengerjap. Perih, perih. Di sekelilingku penuh dengan kabut putih yang terasa dingin menusuk kulit. Di mana aku? Terima kasih. Terima kasih. Terdengar suara menggema. Aku mencari wujudnya, tapi kabut tebal menghalangi pandanganku. Matur nuwun. Matur sembah nuwun, Le. Siapa kalian? Kami adalah santet yang dikirim oleh dukun. Kamu telah membebaskan kami dari perbudakan. Sekarang kami bebas dan akan kembali ke alam goib. Siapa dukun yang mengirim kalian? Dia tinggal di perbatasan Krian, rumah berpagar ular. Lalu, di mana wajan pesugihan berada? Kembali ke pewarisnya. Pewaris? Siapa pewarisnya? Kami tidak tahu. Kami harus segera pergi. Terima kasih atas pertolongannya. Secara perlahan kabut putih itu memudar, menampakkan 3 sosok pocong yang berdiri tepat di hadapanku. Di sini jantungku berdebar sangat kencang, siap dengan penampakan wajah buruk rupa. Tapi ternyata aku salah. Ketiga makhluk itu menampakkan diri dengan rupa yang bagus. Wajah mereka pucat, seperti tidak dialiri oleh darah. Makhluk-makhluk yang sepertinya berjenis kelamin jantan itu berbalik badan. Kemudian, mereka melayang menuju kepulan kabut putih pekat yang berada jauh di depan. Saat itulah aku merasa kepala sangat pusing. Kubuka mata lebar-lebar,
Aku terengah di dalam kamar hingga suara azan subuh terdengar di telingaku. Saat aku kembali bertemu dengan Zuhra terkikik geli ketika ku ceritakan mimpiku padanya pagi ini. Lalu setelah itu dia bersiap memakai helm saat kulihat luka gores di telapak tangannya. Tanganmu kenapa, Su? Oh, ini akibat insiden guling-guling di lantai semen teras orang kemarin sore. Sakit ya, sampai lecet gitu? Nggak seberapa kok. Yuk berangkat, nanti terlambat ke tempat magang. Nggak kerasa ya besok hari terakhir magang, setelah itu kembali ke aktivitas kuliah. Iya, beneran nggak kerasa. Mual-mual aku bikin laporan sak lumbruk banyaknya. Nanti ngerjainnya bareng aja, Su. Aku nyontek laporanmu. Enak aja nyontek, mikir sendiri. Kami tertawa dan aku menarik gas motor. Kendaraan pun melaju pelan melindas aspal jalan. Saat melewati minimarket yang buka 24 jam, aku berhenti. Ngapain, Dian? Aku mau beli sesuatu, kamu tunggu aja di situ ya. Zuhra pun menurut, dia duduk manis menunggu, sementara di dalam minimarket aku membeli Hansaplast dan beberapa cemilan juga air mineral. Sini, lihat lukamu. Aku meletakkan bungkusan kresek di atas meja dan mengeluarkan Hansaplast dari dalam bungkusnya. Tanganmu jangan sampai infeksi. Gadis itu dengan ragu mengulurkan tangannya yang terluka, sedangkan aku segera membuka Hansaplast dan menempelkannya di atas luka Zuhra. Sudah, nanti kalau mau sholat tinggal dibuka dan selesai sholat dipasang lagi yang baru. Yaudah yuk, berangkat lagi. Zuhra mengikuti dari belakang. Gadis mungil yang hanya setinggi daguku itu menggenggam kresek dengan erat. Dari ekor mata, kulihat senyum Zuhra mekar sempurna menghias bibirnya, membuatku ingin sekali menghalalkannya. Tapi apa daya, saat ini aku hanya mahasiswa semester 5. Kalau Zuhra ku jadikan pacar, nanti tambah berbahaya. Bisa-bisa aku akan melakukan hal-hal yang melecehkan kehormatannya. Zuhra, bila kamu adalah jodohku, tunggu sebentar lagi ya. Setelah lulus dan bekerja, aku akan datang ke rumah orang tuamu. Baru saja motorku parkir, Cato menghampiri. Dia berlari hingga napasnya tersengal-sengal. Di belakangnya, tampak Isna berjalan cepat menuju ke arah kami. Dian, gawat. Gawat apa toh? Itu. Kamu dituduh mencelakakan seseorang. Apa? Aku hanya mengernyitkan alis karena tidak mengerti dengan apa yang terjadi pada Cato. Apa mungkin dia kesambet penghuni industri kerupuk udang ini? Isna kemudian mendekat. Setelah mengatur nafas, dia pun berucap, Dian, ikuti aku sekarang juga. Ada seseorang yang mencarimu. Aku dan Zuhra saling berpandangan. Sorot mata gadis itu jelas menyeratkan keterkejutan. Siapa yang mencariku? Anaknya Lek Hasan. Katanya bapaknya celaka gara-gara kamu, Mas. Aku menggali memori, mencari tahu file yang ada di dalam otak tentang keberadaan sebuah nama yang bernama Lek Hasan. Tapi nihil. Hasan yang kukenal adalah Sultan Hasanuddin Raja Goa, Hasan dan Husain cucu Rasulullah, Hasan Albana tokoh pergerakan Ikhwanul Muslimin, Cak Hasan tukang cilok yang sering mangkal di depan kampus, dan Hasan Al-Fatih keponakanku yang 2 tahun lalu dilahirkan kakak perempuanku. Jadi, Lek Hasan ini Hasan yang mana ya? Ayo buruan, Thohir udah menunggu dari tadi. Isna menghentakkan kakinya. Lalu magangku ya opo? Tenang aja, aku yang akan bilang sama bos. Cato berlagak jadi pahlawan kesiangan. Tak lupa dia melempar poninya ke arah belakang. Ya wes, tanggung jawabmu ya toh. Kalau gitu, ayo berangkat sekarang. Kamu naik mobilku aja ya Mas Dian. Tawar Isna sambil melirik mobil merah menyala yang terparkir tak jauh dari depan gerbang perusahaan. Gak usah Isna, aku naik motor aja. Baiklah, ayo. Gadis berpakaian serba ketat itu mengayunkan kaki menuju kendaraannya, sementara aku justru menuju ke arah Zuhra. Aku ke rumah Bu Ningsi dulu ya Zuhra. Aku yakin ini berhubungan dengan Buhul yang kemarin dibakar sama Abah. Iya, aku juga berpikiran sama seperti kamu. Hati-hati ya Dian, kabari aku ya nanti. Hanya anggukan pelan yang kuberikan kepada Zuhra. Beberapa detik kemudian, motorku sudah meluncur menuju rumah Bu Ningsi yang tidak begitu jauh dari sini. Sesampainya di rumah Bu Ningsi, terlihat Bu Ningsi dan suaminya Pak Karim sudah menunggu kedatanganku. Mereka berdua duduk di sofa panjang.
Dan di hadapannya duduklah seorang lelaki berusia kisaran 20 tahunan yang segera berdiri menantang ketika melihatku memasuki rumah induk. Kamu yang bernama Dian Pangestu, benar? Iya, ada apa ini? Tobir, sabar, kita bicara baik-baik, ucap Pak Karim sambil menepuk pundak Tobir. Coba ceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Tadi malam, tiba-tiba Bapak muntah darah dan keluar paku dari dalam perutnya. Bapak mengigau menyebutkan nama Dian Pangestu dan Bude Ningsih. Ucap lelaki itu dengan dada yang naik turun dan bergetar. Bapak sekarang tidak sadar. Dia kejang sepanjang malam. Astagfirullah. Kamu jangan pura-pura. Cepat, tarik santet yang kamu kirimkan ke Bapak. Kalau tidak, aku akan membalas dendam. Tobir kalap. Dia tiba-tiba menyerang dan melayangkan tinju ke wajahku. Untung saja aku sudah bersiap dengan segala kemungkinan terburuk. Hantaman tangan Tobir dengan mudah kupatahkan. Beberapa tahun ikut ekstra karate rupanya berguna juga. Tobir, apa yang kamu lakukan? Isna mendelik. Tobir, sepertinya aku pernah mendengar nama itu. Tapi di mana ya? Aku lupa. Aku hanya mau membalas dendam Bapak, Mbak Isna. Aku gak mau terjadi apa-apa kepadanya. Ya, tapi bukan begitu caranya. Jelas-jelas santet yang dikirimkan ke Bapak bilang itu adalah perbuatan Dian. Itu sudah jelas. Bapakmu juga menyebut nama Bu Ningsih. Aku memotong kalimat Tobir. Semuanya pun terkesiap, termasuk Bu Ningsih dan suaminya. Tobir, kamu tahu salah satu sifat setan, hantu, jin, lembut, atau apapun julukannya. Mereka itu pembohong besar. Kamu main tuduh sembarangan hanya karena perkataan yang tidak mendasar. Aku tidak kenal sama Lek Hasan ayahmu. Bagaimana mungkin aku mengirimkan santet kepadanya? Lalu, aku harus bagaimana? Aku akan melihat ayahmu, siapa tahu aku bisa membantu. Baiklah, ayo ke rumahku, ucap Tobir mengambil keputusannya. Aku ikut. Isna tiba-tiba menawarkan diri. Dia lalu menatapku. Aku bareng kamu aja ya Dian, biar cepet sampai ke rumah Lek Hasan. Kami bertiga keluar dari rumah Bu Ningsih. Sesaat sebelum sampai di tempat motor terparkir, aku mendongak menatap kamar nenek Ningsih. Lagi-lagi tirai putih itu bergoyang. Aku merasa diawasi. Setelahnya aku menyalakan mesin motor. Isna naik ke boncengan. Kedua tangannya memeluk pinggangku erat. Mau tak mau, otot jantungku pun berdetak lebih kencang. Apalagi saat merasakan kehangatan menjalar dari tubuh Isna yang melekat erat di tubuhku. Is, agak munduran dikit. Aku takut jatuh, Mas. Biasanya kan naik mobil. Dengan terpaksa, aku berusaha melerai berbagai pikiran tak senonoh yang langsung menyerbu. Bagaimanapun, aku ini lelaki normal. Bersentuhan dengan lawan jenis tentu saja berdampak pada konsletnya tatanan otak. Bohong kalau aku bilang tidak apa-apa. Otak lelaki itu sebagian besar memang berisi tentang wanita, dan wanita. Hanya keimanan di dada yang bisa mendetoks racun fantasi liar. Singkatnya, kami sudah sampai di rumah yang tak jauh dari masjid tempat aku sering sholat. Kami turun dan mengikuti langkahnya. Di rumah besar bernuansa asri itu, keluarga Pak Hasan sudah menunggu. Sepertinya mereka khawatir dengan nasib yang menimpa Pak Hasan. Thohir kemudian mendekati wanita parubaya. Ibu, aku sudah membawa Dian, orang yang disebut Bapak dalam ikauannya. Rupanya dia istrinya Pak Hasan. Wanita bermata sebab itu lalu menggigit bibirnya. Kau apakan suamiku, hah? Sabar, Bu. Dian tidak tahu tentang bencana yang menerpa Bapak. Lalu, kenapa dia ke sini? Saya akan melihat bapaknya Tobir kalau diizinkan. Sahutku sesopan mungkin. Tobir mengangguk. Dia mengajakku masuk ke dalam sebuah kamar yang tertutup rapat. Ketika pintu dibuka, gelombang udara berbau busuk menyerbu penciumanku. Isna juga langsung menutup hidungnya dan berlari entah kemana. Aku di sini bertahan dengan bau itu. Tobir melangkah masuk dan sepertinya dia sama sekali tidak terganggu dengan bau yang sangat tajam. Di atas ranjang terbaring terlentang seorang lelaki berkulit legam. Orang itu tidak memakai baju, hanya memakai sarung motif kotak warna hijau yang menutupi tubuh bagian bawahnya. Napas Pak Hasan tersengal-sengal, perutnya terlihat buncit dan lebam kebiruan. Bau busuk itu berasal dari tubuh bapaknya Tobir. Semakin dekat, bau anyir semakin tajam menusuk.
Melihat wajah yang tengah kesakitan itu, aku mulai tersadar. Bukankah dia adalah bapak yang pernah kutemui di warkop saat hari pertama magang di perusahaan petis Buningsih? Tobir, benar, Pak Tobir. Pemilik warkop memanggilnya Pak Tobir. Memang rata-rata penduduk di sini memanggil nama orang tua dengan nama ayahnya. Satu pertanyaan pun telah terjawab. Lalu pertanyaan kedua, apa sebenarnya hubungan santet dengan Pak Tobir alias Pak Hasan ini? Bersambung. Apa yang terjadi kepada Dian? Apakah benar sosok itu adalah nenek Ningsih? Tapi apa tujuan dia meneror Dian selama ini? Nantikan cerita selanjutnya hanya di Indasari Story, dan buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa klik subscribe, like, dan taruh komentar kalian di bawah ya. Sekian dan terima kasih.